Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Intan Muhammad dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek 5 dan proyek 6, yaitu ada formulir pembelian buku web atau HTML dan dasar-dasar spreadsheet. Terima kasih, selamat menonton. Baik, langsung saja di sini yang pertama itu ada proyek 5 atau formulir pembelian buku web atau HTML. Pertama ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Selanjutnya ada membuat formulir, itu yang pertama field text, di mana pengguna mengetikkan baris data. Kedua ada menu drop down, itu mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman. Selanjutnya ada tombol radium, itu menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Yang keempat itu ada checkbox, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang terakhir ada kotak teks, itu untuk mengisi komentar. Selanjutnya ada bagian-bagian HTML, itu yang pertama ada HTML, kemudian ada head, ada body. Selanjutnya ada tag-tag dalam membuat web. Yang pertama ada HTML, adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Yang kedua ada head, untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Yang ketiga ada body, untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, dan animasi, link, dan seterusnya. Selanjutnya ada TR atau jarak atau memisahkan jarak atas bawah. Kelima ada TD, itu membuat kolom pada tabel. Keenam ada B atau bold, itu menebalkan huruf. Kemudian I atau italic, itu memiringkan huruf. Kedelapan ada U, underline, itu menggaris bawah huruf. Kesembilan ada table, itu pembuat tabel pada halaman web. Yang ke-10 ada P atau paragraf. Yang ke-11 input, itu yang mendefinisikan bentuk pemasukan pada form. Selanjutnya ada font, itu mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks. Selanjutnya ada form, itu mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form. Selanjutnya ada select, untuk menampilkan beberapa option pilihan dalam menu drop-down. Option untuk menandai masing-masing pilihan yang akan ditampilkan dalam menu drop-down. Hyperlink itu untuk membuat link ke halaman selanjutnya. href itu untuk membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari halaman. Selanjutnya ada contoh kotak teks dan area teks. Pertama ada kotak teks, itu input type sama dengan text name sama dengan murid size 35. Selanjutnya ada area text, itu text area name comments rows sama dengan 5, cost sama dengan 40, wrap sama dengan yes, text area. Selanjutnya ada contoh tombol radio dan checkbox. Itu yang pertama ada tombol radio. Yang pertama itu ada input name atau radio button, type sama dengan radio, value, radio button, dan yang kedua ada input name, radio button, type sama dengan radio, value sama dengan radio button. Kemudian yang checkbox itu ada satu input type atau checkbox, nama name sama dengan pilihan, value sama dengan yes. Kedua ada input type, itu checkbox, name sama dengan pilihan, value sama dengan no. Kemudian ada cara menyimpan kode HTML dalam Notepad. Default dokumen di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt akan ditambahkan secara otomatis pada nama file. Jika nama file tersebut disimpan dalam bentuk txt, browser web tidak akan menerjemahkan dokumen. Selanjutnya kita beralih ke proyek 6, itu ada dasar-dasar spreadsheet. Pendahuluan itu ada proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerja amat penting, oleh karena itu dalam proyek ini Anda akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan 2 lembar data atau datasheet.
Yang pertama adalah lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan. Kedua adalah lembar data berisikan informasi harga. Lembar kerja itu sendiri adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja yang nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contoh, contoh ini membuat sebuah faktur, figur P6.1 itu menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 itu menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 garis miring 4 garis miring 06 itu format bulan atau tanggal dan tahun. Itu adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total, tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga jatuh tempo 8, tanggal 8, garis 3 garis 06 itu jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau US dollar 2,228.33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah 8 garis miring 3 garis miring 06 dan 9 garis miring 2 garis miring 06. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak memiliki lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada sebagian bawah layar pada figur P6.3, set 1, set 2, dan set 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab set 3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete set dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus set 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab set 1 untuk menandai kata set 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama set 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar-benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Ini figur P6.1 lembar data faktur untuk contohnya. Ini figur P6.2 lembar data diskon untuk contoh. Ini figur P6.3 pada membuka lembar kerja Excel baru. Kemudian lembar data diskon isi lembar data diskon figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh kita, itu jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan US dollar 100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan US dollar 50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai presentasi dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15
Nilai tersebut belum diformat sebagai presentasi dengan tanda persen, jumlah dolar, US dollar 50 dan US dollar 10 telah diformat. Ini figur P6.4 itu memformat sel sebagai nilai mata uang. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah